Malam ini kita pakai referensi. Jadi ya hitung-hitung sekolah gitu. Karena pandemi itu kan daripada kita nggak ngapa-ngapain, kerja juga enggak, ya kan, nongkrong juga enggak, sangat rugi sekali kalau ngaji juga enggak. Jadi kita manfaatkan di forum Maiyahan ini supaya ilmu liarnya dapat, ilmu apa ya, yang lain juga dapat. Nanti kalau waktunya nyandak juga boleh macam curhat atau yang lainnya. Biasanya kalau ini kan temanya berkeluarga ya. Jadi orang hidup itu kan tiga. Satu berkeluarga, dua bersaudara, tiga bermasyarakat. Jadi itu kita tidak boleh melupakan itu, tidak boleh menyepelekan salah satunya. Kalau keluarga beres, oke, maka insya Allah sedulurannya juga oke. Kalau seduluran dan keluarga oke, maka insya Allah bermasyarakatnya juga oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak saya bacakan artinya, tapi langsung ke maknanya saja, langsung ke maksudnya. Kitabu ahkamin nikahi wa ma yata'alaku bihi. Yang sudah menikah paling Mas Lutfi sama Ustaz Jiole. Yang lainnya masih. Ya ini PR bagi yang jomblo-jomblo. Saya merasa terpukul ya. Harusnya yang jomblo-jomblo ini malam ini hadir. Jadi perempuan itu kan, mohon maaf kalau ada perempuan yang menyaksikan. Kalau di Quran dijelaskan di surat Ar-Rum ayat 21 bahwa Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Titik. Terus dilanjutkan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan nikah ini kan kalau dalam fikih yang dimaksud dengan nikah adalah ad-dom, kalau menurut bahasanya ad-domu wal wat'u wal akdu. Dom itu kumpul, seperti kita mengucapkan huruf Arab yang diharokati domah, maka bibirnya harus kumpul. Kalau ubutusu ju dan seterusnya. Kalau di fathah maka mulut kita harus fathah, harus terbuka. Abata saja. Kalau di kasroh maka mulut kita harus pecah. Karena kasaro kan artinya pecah. IBTCG. Nah, kalau sukun maka harus anteng atau harus tenang, harus mandek. Maka kalau pengen tenang hatinya, rokoknya sukun. Seperti Mbah Muridun ya. Mbah Muridun itu sudah 70 sekian tahun istiqomah di sukun, hidupnya selalu tenang, tidak punya duit tenang, punya duit tenang, tidak pamer, ditinggal siapapun tenang. Itu kalau menurut bahasa. Tapi biasanya pengertian fikih itu nikah atau ya menikah tadi diartikan sebagai suatu
akad atau ikatan, karena akad itu bisa diartikan sebagai ikatan yang di dalamnya mengandung rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan. Jadi tidak boleh sembarangan. Maka di Islam kalau muslim, maka ya dia harus menikah dengan muslimah. Lain lagi kalau nanti pilihannya adalah pluralisme atau apa ya, kan ada ini satu keluarga, mohon maaf, suaminya muslim, istrinya Nasrani, anaknya Hindu, adiknya Buddha, dan seterusnya. Kalau di Islam saya tidak ikut komentar itu. Ya monggo lah, itu hak pilihan, tapi minimal kita batasi diri kita untuk tidak sampai ke wilayah itu. Kalau kita muslim ya sudah cari calon istri yang muslim gitu saja. Kalau Mas Haji Walil nggak usah nyari lagi kan. Cukup satu. Gus Dur itu orang pinter, tokoh internasional, tokoh dunia akhirat. Kalau kata Mbah Nun, sampai hari ini Gus Dur kan belum ditanyai oleh malaikat Mungkar Nakir, karena Dang Remi sama Soeharto dan Pak Karno. Ya kan, karena yang ziarah kan banyak sekali. Dari mulai dimakamkan beliau sejak 2010 kalau tidak salah ya, sampai hari ini berarti yang ziarah ini wah macam-macam. Dari semua lapisan. Gus Dur itu kan punya prinsip bahwa istri saya cukup satu, yaitu Bu Sinta Nuriyah itu. Ya dengan berbagai alasan lah, saya yakin kita harus punya alasan soal itu. Nah Mas Doyo juga tidak usah nyari lagi, cukup satu saja. Saya juga siji wae ora entek-entek, apalagi dua, semundak kabiran wis. Nah, bagi yang belum, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jangan sembarangan. Kalau nyarinya hanya ini aja siapa? Anwar kelas 2 balik. Kalau nyarinya, mohon maaf, nyari pasangan hanya sekedar casing atau fisiknya saja, maka ya di pinggir-pinggir jalan kan banyak. Jalur Pantura dari Alas Roban sampai ke daerah Celeng, Indramayu itu pirang-pirang. Ya daerah Celeng ya. Tapi Rasulullah memberi apa ya? Memberikan pilihan sebenarnya. Di hadis Rasulullah mengatakan begini, tungkahul mar'atu li arba'in. Jadi kalau ada perempuan yang akan dinikahi laki-laki, maka ukurannya 4 biasanya. 1 karena dia kaya. Kaya itu duwe pokoknya. Pajerone loro begitu. Ini kok kayak jadi walimah ya? Santai aja wis, santai. Saya dari rumah itu tadi harap ngaji walimah. Tapi nggak apa-apa, tapi ini mumpung masih banyak yang belum menikah. Yang menikah kan 1, 2, 3, 4, termasuk saya 4 itu. Yang belum menikah tolong nanti kalau cari calon pasangan ini harus difilter, disaring-saring lagi. 1, biasanya orang nyari pasangan itu bukan hanya laki-laki ya, tapi juga perempuan biasanya nyarinya juga begitu. Karena pertimbangan harta benda atau kekayaannya. Terus mesti wis nanti ada di belakang soal ekonomi, karena mal ini nanti masuknya ekonomi. Kemudian yang kedua, biasanya dicari-cari, ini anaknya siapa, binnya siapa, bintinya siapa, jelas apa tidak ini bapaknya. Jangan sampai nyari calon atau calon pasangan, entah itu suami atau istri, asal comot saja. Begitu dinikah
si A binti ora jelas, kupingnya ikut sini, matanya ikut sana dan seterusnya. Ini kan bahaya begitu. Artinya nanti saya tidak menyebutkan Qur'annya, cuma nanti ke belakangnya ini akan apa ya? Akan ada banyak efek atau dampak. Jadi itu juga harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, wali jamaliha, cantiknya. Tak kira kalau cantik subjektif lah. Mbah Nun sering mengatakan yang paling cantik itu adalah istriku. Karena wanita yang paling cantik adalah istriku. Karena dia adalah, karena kenapa dia cantik? Karena dia istriku. Kan angel itu. Sementara kita sudah punya satu, biasanya tetap lirak-lirik di alun-alun. Ya nggak apa-apa kan, hiburan. Rezeki. Sananya kan juga mancing-mancing kan gitu. Sananya mancing-mancing. Pakaiannya yang bawah naik, yang atas turun. Didelok dosa, ya dosa kan? Nanti ada itu pembahasannya. Dilihat dosa, kalau dibiarkan eman-eman. Akhirnya pakai kacamata. Nah itu alasan saya kenapa saya pakai kacamata hitam setiap di jalan. Minimal yang tadi dosanya 100%, kalau lihat yang agak terbuka itu, kalau pakai kacamata kan jadi 50%. Ya karena kesaring kacamatanya itu. Jadi kalau harus punya alasan, pakai kacamata pun harus punya alasan. Nah, cantik ini subjektif juga. Kalau dalam istilah Jawa, biasanya kalau perempuan itu kan dilukiskan dengan alise nanggal sepisan, terus ini miji temun kan gitu. Terus apa maning? Rambutnya ngombak segoro dan seterusnya. Tapi kalau mau cari yang lengkap kap kecantikannya, tak kira kalau melihat tren sekarang itu banyak sekali wanita cantik. Ya ora ketang ayune mung dioles lah. Ya kan wedake sesenti dan seterusnya. Nah, yang terakhir yang paling sulit adalah pertimbangan agama. Ini yang sulit. Agama itu isinya macam-macam nanti. Ada soal misalkan akhlak. Saya tadi di depan mengatakan bahwa kalau kita sudah berkeluarga maka ruang lingkupnya sudah tidak. Kalau anak kan beda ya. Kalau anak itu kan mohon maaf yang usia-usia SMA ini kan mereka masih kuliah mungkin ya, masih mikirnya masih dolan, terus cara pandangnya masih grudak-gruduk sama teman-temannya, nongkrong di alun-alun dan seterusnya. Tapi kalau begitu kita sudah qabiltu ya, qabiltu, maka sebenarnya ikatannya sudah, jebul wong nikah ki ada istri, ada mertua, ada orang tua, ada keluarga, entah kecil entah besar, ada saudara, sedulur, dan bertambah saudaranya itu, kemudian ada lingkungan. Nah ini yang paling sulit. Jadi pilihan terakhir Rasulullah mengatakan diniha itu sebenarnya itu sulit sekali. Kalau kita mau mencari pasangan yang model kayak gitu, sulit sekali. Tapi Rasulullah menurut saya memberi kelonggaran untuk silahkan pilih salah satu asal kadar agamanya itu ya lumayan lah, lumayan. Kalau di referensi lain bahwa Imam Syafi'i sendiri memberikan rambu-rambu bahwa bolehlah kita cari yang kaya, bolehlah kita cari yang mohon maaf anak kiai kan gitu, kan nasabnya bagus itu. Bolehlah kita cari yang cantik, tapi harus kufu. Kufu itu artinya ya seimbang. Karena nanti faktor ekonomi ini juga sangat berpengaruh. Mohon maaf, banyak loh kasusnya ini. Si laki-lakinya ora patek duwe, tapi si istrinya justru dia sangat
Ya itu jomplang, kalau dalam bahasa kita kan jomplang. Jomplang itu tidak seimbang. Maka kufu itu adalah keseimbangan. Minimal wani, artinya wani itu pantas jejeran. Nanti takutnya begitu ikut si istri, modal lopo sampan rene, modal jeruan tok, kan gitu. Itu banyak kasusnya dan akhirnya ujung-ujungnya adalah perceraian. Nah, kalau melihat bahwa di ayat surat Ar-Rum ayat 21 tadi, kalau globalnya begini, sebenarnya makhluk Allah itu kan semuanya berpasang-pasang, entah itu manusia, entah itu langit, entah itu bumi dan seterusnya. Karena kata-kata azwajan dimaksudkan adalah berpasang-pasang itu. Semua Allah menciptakan dua hal saja. Dua saja. Ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi dan seterusnya. Ada laki-laki, ada perempuan. Supaya bahasanya di Quran litaskunu ilaiha. Supaya saling menuju kepada ketenangan, keseimbangan maksudnya. Bayangkan saja kalau ada laki-laki yang tidak menikah, pasti itu mobat mabit anunya itu. Iya serius. Nah, maka nanti kalau dalam fikih itu hukum nikah nanti bisa berkembang. Kalau memang ditakutkan sampai mengarah pada perkomplekan di sebelah Pantura sana, maka dia wajib, harus, pertimbangannya sudah tidak ekonomi lagi, tapi harus, karena menyelamatkan. Tapi kalau bisa dikendalikan dengan puasa, maka sah-sah saja. Artinya boleh iya, boleh tidak dia menikah. Nah bagi kita ini, bagi kita ya masuk yang sah-sah saja, umume. Orang itu kan ya harus seimbang semuanya ya. Ya kerja, ya berkeluarga, ya belajar, ya dan lain-lain. Nah, itu tadi mungkin yang perlu dicatat bagi kita yang belum menikah, termasuk Pak Tabik ini. Sebenarnya kalau Mas Ali datang ya ya Mas Ali ini jangan asal comot kan gitu. Loh kenapa yang dibahas pertama adalah hartanya? Karena ada tulisan begini. Biasanya permasalahan di dalam keluarga itu isinya 4. Coba yang sudah berkeluarga dikoreksi. Kayak Mas Haji Holil yang sudah lama menitih rumah tangga. 1, bahasanya di sini qillatul mal. Qillatul mal itu bahasa sininya sitik duite. Itu jadi masalah loh. Mas berambang, berarti duit. Mas entek, berarti duit. Mas 1, 2, 3 mungkin istri bisa menerima. Tapi kalau sampai sebulan tidak punya duit, maka itu sudah problem luar biasa. Dan itu perlu dicatat. Maka kembalinya adalah kita harus bersyukur sampai hari ini kita bisa ngopeni amanat dari Allah itu. Karena banyak kasusnya. Adalah pokoknya saya tidak cerita.
suaminya ini nggak kerja, di istrinya juga tidak. Akhirnya, mohon maaf ya, kalau di dalam agama kefakiran itu kan bisa mendekatkan kepada kekufuran. Kenapa? Mohon maaf, kenapa terjadi mereka lemah ekonomi? Maka Islam itu sebenarnya sangat menganjurkan untuk menjadi muslimnya itu untuk menjadi orang-orang yang kaya raya, supaya tidak gampang dipengaruhi. Kalau di kampung itu ada orang kaya bodoh berangkat haji dengan orang pinter tidak punya apa-apa belum berangkat haji, maka masyarakat akan lebih menghormati orang yang kaya bodoh tapi dia sudah berangkat haji. Jadi kaya itu sebenarnya nomor satu. Tapi kan ini juga melihat kemampuan kita kan gitu. Siapa tahu nanti Mas Haji Walil bisa membuat hotel di tapi harus seimbang juga ini. Meskipun kata sufi-sufi di dalam Islam bahwa orang yang paling kaya adalah orang yang pandai bersyukur. Tapi untuk tataran berkeluarga, kaya itu bukan hanya bersyukur, tapi juga harus diimbangi dengan dompete sing kandel. Apalagi yang istrinya seneng bersolek, jalan-jalan ke CL, Mas kae cung, jalan-jalan ke Pekalongan, Mas itu cung, Mas ini cung, Mas ini cung, pokoknya cangcung cangcung. Cung. Ya, itu persoalan ekonomi. Qillatul mal. Kalau dibalik bagaimana? Kalau kekurangan ekonomi dianggap masalah dalam keluarga, maka kebalikannya, ketentraman rumah tangga akan tercapai nomor satu. Salah satunya adalah dengan cukupnya ekonomi. Begitu loh maksud saya. Maka tolong yang sudah bekerja, kerjane sing rajin. Karena mindset kerja itu nanti beda antara jomblo dan non jomblo. Kalau jomblo dia kerja ya sudah, uangnya dipakai sendiri kan gitu. Kalau nggak percaya tanya Pak Tabik. Kerja bayaran tanggal 2, tanggal 6 bayaran, nanti paling ya wah mau buat apa ini, bingung, akhirnya beli sepatu, akhirnya beli sepeda, akhirnya beli macam-macam. Tapi kalau sudah punya istri, dia sangat eman-eman kalau mau beli barang, jangan sampai istrinya tidak tahu kalau dia beli barang. Begitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya dia pulang ke rumah dan Dek yang no, ayo tak jak Kang pundi Mas? Alon-alon Limpo. Misale ke Batang, ke Pekalongan atau kemana? Bebas masker. Nah itu, kalau dibalik begitu. Jadi cukuplah ya, tidak harus kaya. Sebenarnya cukup. Pertama kalau kita nyuwun sama Gusti Allah kan, ya Allah semoga Engkau berikan rizki yang cukup untuk keluargaku. Cukup nggo tuku sampurna mil sedina 2 bungkus. Cukup nggo daftar kaji, cukup. Wis pokoknya cukup lah. Cukup tuku macem-macem cukup. Kalau banyak itu bisa habis, tapi kalau cukup enggak bisa habis. Malah ada guru saya mengatakan kalau berdoa tolong disebut pripun Pak Yai. Ya kalau sama Allah itu jangan, kalau di Ma'iyah kan diajarkan, kalau iya jangan pakai. Lo Anda berdoa itu ora isin karo Gusti Allah. Wong ora tau sembahyang. Oh iya ya. Tapi di lain sisi Allah juga mengatakan sangat senang sekali kalau ada hambanya yang meminta, dijalui terus. Jadi nggak tahu teman-teman berdoa terus apa tidak kalau setelah sholat itu? Apa pas dong kelingan karo Gusti Allah tok? Nah, kata guru saya itu kalau berdoa itu disebutkan, ya Allah berilah saya rizki yang banyak melimpah ruah, jutaan miliaran.
itu akan sangat apa ya? Karena kalau nyebutnya rizki saja, ini nanti jadinya berkat tahlilan itu rizki. Iya kan? Misalnya, Mas siapa? Amirul, Anten Anyar misalnya. Ya Allah, berilah rizki untuk membeli susu. Bedangnya Mas. Nah, itu juga rizki. Ya Allah, berilah saya rizki yang banyak. Karena dia berdoa habis maghrib malam Kemis, malam Jumatnya tahlilan. Ada yang undang tahlil keliling, dilalah digabung sama apa? Mitoni anaknya itu. Jadi dia mau punya bayi sekalian mitoni dan tahlil keliling. Allah mendengar. Ya sudah, karena kamu mintanya rizki, besok malam saya kasih. Akhirnya dikasih berkat. Karena nggak nyebut uang. Jadi dijelaskanlah kalau sama Allah itu. Loh tapi kan kita ibadahnya gimana? Loh kalau nunggu sampai ibadahnya kita oke, jur kapan mau minta sama Allah itu? Padahal Allah sangat tersinggung kalau ada orang yang sombong tidak minta sama Allah kan gitu. Angel juga ini posisinya. Wes ora tau sembayang, ora tau njaluk karo Gusti Allah. Ini manusia apa ini? Dinei terus tapi ora kelingan karo sing ngene. Gitu loh maksudnya. Allah juga tersinggung. Kalau kita minta terus, Gusti Allah ya kesinggung terus. Ngipu sholat terus wis tak nih sejaluk. Jadi ya kita sudah tahu ilmunya lah. Pokoknya kita bisa memposisikan diri di mana kapan pantesnya njaluk nang Gusti Allah, kapan ora pantese njaluk nang Gusti Allah. Nek ora pas sembayang ya ora san njaluk. Kok diselentik karo mungkar nakir. Nah, itu soal ekonomi. Jadi saya rasa kita yang sudah berkeluarga ya sekali lagi bahwa mindsetnya sudah agak berubah ini jangka panjang. Kayak misalnya Mas Ipin. Apalagi nanti kalau sudah punya anak. Kalau ya makanya kan gini, kalau katanya kalau orang menikah, kalau orang yang baru saja menjalankan pernikahan kayak Mas Kebu, ya itu kan baru ya, ngerayen lah bahasa. Cara tumpahan gini sehenak, belum jeglong. Karena orang kalau mau masuk dari wilayah jomblo ke non jomblo ini beda sekali. Kalau pas, mohon maaf, mungkin Mas Ipin dulu, Mas Kaji Holil dan teman-teman yang sudah menikah, Mas Doyo itu kan pada zamannya kan merasakan bahwa si istrinya ini cantik sekali, bahkan tidak ada goresan sedikit pun di kulitnya. Tapi nanti lain lagi kalau sudah satu rumah, pasti akan ketemu ini. Oh jebule nek turu ngorok. Oh ngiler, apalagi ngentutan. Terus, pokoknya kelemahan-kelemahan yang belum diketahui, ya. Apa? Yang belum diketahui ini, nanti akan kita ketahui setelah kita hidup serumah begitu. Saya rasa yang sudah menikah ya pasti tahu itulah. Ya kalau belum ya pasti. Saya membayangkan dulu ada dua pasang bahkan hujan pun diterjang. Jadi anggap saja si wanitanya ini di Bandar. Ya. Di wilayah kabupaten kita hujan lebat dan si laki-lakinya di Banyu Putih. Si perempuan ini lagi acara ini. Begitu mau pulang jam 2:30 hujan lebat. Padahal belum suami istri. Ditelepon si laki-lakinya ini. Yang udanan Angdi Bandar Gabriel jemput pakai P ya, nggak pakai B.
Kalau bahasa Madura ada celeng. Itu wah bahaya sekali. Kalau dibawa ke sini bahaya. Celeng itu kalau di Jawa kan jadinya celeng gitu. Iya masa sih. Tapi ya nggak apa-apa. Celeng kakek cung. Ireng maksudnya. Ireng sampean. Kalau sini kan celeng kayak gitu. Jadinya meso. Nah akhirnya ditelepon. Telepon, bla 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 bla, jemput. Siap, pasti jawabnya gitu. Kalau Mas, iya cus. Nggak, padahal dia nggak punya mantel, nggak punya jas hujan. Bensin juga mepet. Duit juga lagi tipis. Tapi karena apa ya, rasa cintanya besar sekali, bahkan tidak ada perempuan yang lebih cantik daripada kekasihnya itu, dia berangkat dari Banyu Putih ke Bandar hujan lebat tanpa mantol, bensin wis kedip-kedip, dan itu wani. Tapi nanti lain lagi kalau sudah nikah, apalagi kalau pernikahan masih baru sebulan 2 bulan mungkin masih apa ya, masih anget. Makanya ada istilah orang nikah itu enake sebulan, ora enake seumur hidup. Maka tolong yang jomblo ndak usah nikah. Iya serius. Nah, lain lagi kalau mungkin usia Mas Doyo mungkin lah ya, udah tua sekali. Ya anaknya artinya sudah banyak gitu. Baik. Pak, si istrinya ini lagi warisan, sama kasusnya kayak tadi siapa pasangan dua sejoli itu. Tapi ini sudah tua. Kalau masih muda dia panggilnya pasti ya yang mesra-mesra lah pasti. Beb, Kanda, Dinda, apalagi Ayah. Nah itu nanti saya singgung. Kalau sudah usia lanjut usia, maka nanti beda lagi. Kecuali 1001 orang yang bisa melakukan itu. Istilahnya paribasan. Diwedai sekandel-kandele, wong kulitnya sudah nggak cantik kayak dulu. Si suaminya juga beda ya, manggilnya juga sudah beda lagi. Biangamu. Iya biangamu. Kalau dulu kan, Dek, damel ke kopi. Mas, iya. Kalau sudah tua ya, biangamu, di kopi nih. Asin sedikit saja pasti marah. Tapi kalau pas usia siapa? Amirul, mbok asine uyai sak kresek, ya ora bakal jengkel. Itu artinya begini, itu keadaan-keadaan yang suatu saat nanti harus kita hadapi dan harus kita apa ya dihadapi dengan baik. Kalau sudah cinta Nokia ya sudah Nokia, jangan pindah Samsung. Kalau sudah Samsung ya Samsung. Tikoma saja, tidak usah mendua. Nah. Kemudian yang kedua, biasanya masalah keluarga itu adalah kasratul iyal. Terlalu banyak keturunan. Tapi tidak semua loh. Angger nempel sarungnya meteng. nempel teng. Maka di Islam ya itu diperbolehkan untuk KB. Kenapa? Karena melihat tadi kadar ekonominya. Loh,
Sekarang ada orang, misalkan ada orang yang, ada tidak orang yang ekonominya, mohon maaf, kurang, tapi dia punya anak. Ya harus diingat bahwa anak dan istri adalah amanat dari Allah. Sementara kita mau mencukupi pakai apa? Misalnya jiro lupat monem tulu ngoloh 10 misalnya, punya 10 anak, tapi tidak disekolahkan semuanya karena dia nggak punya ekonomi, dosa kan itu, ya kan? Diajari ngaji ora, dididik juga tidak. Maka ada istilah, ada kepercayaan di dalam Islam bahwa kalau kita punya anak soleh, suatu saat di akhirat, mbok paribasan kita masuk ke neraka, anak kita bisa nyangking kita dari neraka. Karena anak kita pasti jawab begini, siapa nama bapakmu? Kaji Holil. Di mana dia? Di pojok neraka jahanam paling, misalnya loh, di pojok neraka jahanam paling bawah. Lah kamu kok bisa masuk surga? Iya, saya dulu sangat taat dengan bapak saya, tapi bapak saya tidak, ya pokoknya bapak saya nggak seperti saya. Tidak seperti saya. Lah terus maumu apa? Ditanya lagi sama malaikat. Tolong malaikat, saya mau masuk ke surga, saya mau menerima hadiah dari Allah, tapi dengan syarat saya masuk surga bersama bapak dan ibu saya. Akhirnya Haji Holil yang di pojok neraka itu dicari sama malaikat, dicangking, dicuci, wis pokoknya sampean sudah selesai kontraknya di neraka, silahkan masuk cari anakmu itu di pojok sana. Iya sorry. Akhirnya ketemu sama anaknya, berpelukan kayak teletabis itu. Terus ayo Pak, derek kulo jenengan ora sah teng mriko, derek kulo teng swarga enak. Itu anak soleh. Jadi tanggung jawabnya sangat besar. Ini nanti masuknya ke pendidikan anak, ke pendidikan anak. Tapi kita di akadnya tadi dulu ya, di rambu-rambunya. Ora sah nglurus sing sugih-sugih nemen, sing penting pantes kan gitu. Ora sah nglurus sing apa namanya? Ningrat nemen. Nek sanggane ora kuat kabotan. Ora sah nglurus sing ayu-ayu nemen, mundak diliriki wong. Punya istri yang tidak cantik itu alhamdulillah, berarti aman dari lirikan orang lain. Tapi kalau istrinya sangat cantik dan menor-menor, mlebu pasar, cuing, nanti di alun-alun, walah semoke, wah gitu. Itu bahaya juga itu. Akhirnya kita gerundel sendiri dan khawatir sendiri. Nah, berapa sih? Maksudnya berapa sih target kita seharusnya punya anak itu? Ya tinggal kita lihat kondisi ekonomi kita saja. Wani orang nek duwe anak 5. Wani oke, wani. Tapi di jarak. Karena Rasulullah kan begitu. Rasulullah itu ya menikah umur 25. Karena konsepnya begini. Ini benar. 25 menikah, nanti 1 tahun kemudian punya anak. Kali. Terus kira-kira kalau umur 30 tahun itu anaknya sudah umur 3 tahun. Itu konsepnya begitu. Kalau 40 tahun anaknya sudah 13 tahun. Berarti kan sudah lulus SD, sudah masuk SMP. Fisik kita masih kuat. Itu loh. Kalau kita sudah 50 tahun, anak kita 25. Sudah mulai dewasa dan sudah harus dicarikan pasangan. Berarti fisik kita sudah mulai kendor ini kalau sudah 50 tahun. Ora wong ayu ya wis ora ceng, ya kan? Wis mulai lemes pokoknya. Apalagi sekarang banyak penyakit. Kalau umur orang tuanya umur Rasulullah 60 tahun, anaknya sudah 35 tahun. Jadi jaraknya paling tidak antara anak satu dan kedua itu 5 atau 7 tahun. Atau 10 tahun enggak apa-apa. Nek wani tapi. Kan gitu. Sementara banyak orang yang berpikiran, biasanya kalau lebaran ya, itu
Oh, kalau pas lebaran itu kan lungan-lungan itu biasanya jadi momok bagi yang belum punya pasangan. Nah, pasangannya pundi, lah niki boncengannya pundi dan seterusnya. Itu jadi momok juga. Tapi juga jangan terlalu lambat. Kalau sampai kelewat 35 nanti kasihan anaknya. Masih kecil-kecil kita sudah ringkih. Sudah jadi Mbah Fahrudin misalnya. Padahal anak-anaknya anak-anak ya kecuali pilihannya adalah itulah. Ya, kecuali anak nah itu. Ini bagi saya maksudnya. Tapi kalau punya pilihan sendiri ya silakan. Ya telat-telatnya 27 lah. 27. Kalau sampai 30 saya enggak pakai sampai 30. Enggak pakai saya. 35, 40 saya enggak pakai. Ada di kecamatan kita satu kampung itu yang mitosnya kena Sabdo Wali. Jadi satu kampung itu banyak sekali usia. Saya enggak nyebut. Pokoknya ada lah. Di wilayah sana di Kidul. Satu kampung itu katanya kena Sabdo Wali. Sabdo Wali itu gini. Di usia 25, 30, 35 bahkan sampai 40 dia belum mau untuk masuk ke jenjang pernikahan dan itu bahaya loh. Bahaya. Kalau sudah telat mau apa? Iya kan? 40 misalkan. Kan sudah enggak arep ngopo jal nikah, melas anaknya. Kan gitu. Kayak ngantene kayak bapakane orang ngantene kayak misalnya. Kasihan juga. Jadi 25, 27 lambat-lambatnya 30 itu sudah harus nemu. Tetapi masih pengen sekolah dan seterusnya bisa disambi. Itu tadi ya soal anak tadi. Kalau bisa didiknya sih enggak masalah. Masalahnya kan kalau misalkan telat tadi itu terus kemudian kakean duwe anak terus tidak bisa mendidik dan dibiarkan begitu saja dan itu banyak sekali kasusnya dibiarkan begitu saja padahal itu amanat. Maka tolong ele kita sebagai orang tua anaknya kudu iso ngaji itu sih harus bisa ngaji. Kalau ya ngaji itu artinya harus bisa jadi anak yang soleh. Karena nggak ada orang tua anaknya pengen luwih sengsara daripada orang tua ini kan nggak ada. Kalau bapaknya tukang beneri untu, maka anaknya ya harus lebih dari itu. Kalau bapak kita tani, ya anaknya harus jadi bos tani dong. Kalau kita bengkel, ya anak kita harus jadi bos bengkel dong, kan gitu. Punya karyawan banyak dan seterusnya. Itu kendali kita, tapi semuanya tetap di dalam kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus yang ketiga, ini lingkungan, tetangga yang busuk, tetangga yang lamis cangkeme. Tetangga memang begitu. Ada ya, saya punya rencang guru senior di lahan swasta itu. Sering cerita ke saya. Ya gak sering-sering apa, tapi seringlah ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol tetangga dan seterusnya. Dia punya mobil dinyek. Wis ngabdi pirang tahun. Duitnya nggo ngapa bae dan seterusnya. Kok ora iso tuku mobil. Beli mobil dinyek lagi. Tuku mobil kok kaya ngono. Beli mobil kok seperti itu. Alak dan seterusnya. Itu tetangga. Jadi jangan sampai kita masuk ke situ, artinya ke wilayah itu. Itu namanya hasad ya. Orang lain susah kita senang, orang lain senang kita susah. Ya banyak. Ini tolong diamati Maka kalau kita sudah berkeluarga, ndak usah sok mendengarkan ocehan tetangga kita.
Karena tetangga itu ya begitu itu. Nah, yang baik bagaimana tetangga yang baik? Ya yang memperhatikan kanan kirinya. Misalnya ini kalau di lingkungan kita kan, ini Mas Fahrudin kemana kok nggak pernah tumon? Oh lagi kerja, itu baik juga. Tapi kalau tetangga misalkan di ibu ya, biasanya ibu-ibu ini. Saya nggak mengatakan ibu-ibu itu mulutnya dua loh. Tapi biasanya kebanyakan rumun-rumun di entek. Ya. Gitu. Tempat kita kan begitu. Terus nanti dilihat ini. You sampan tuku apa? Lele. Lele tok. Duitnya yang bunga apa? Awes tak tuku iki. Betok. Begitu tetangga. Nanti dideloki, dilihati dan seterusnya. Itu contoh-contoh yang tidak baik. Nah, alhamdulillah saya sendiri menghindari itu. Wis ben wong arep ngomong apa terserah. Yang penting kita berkeluarga itu sesuai dengan jalur kita dan tidak menyimpang dari aturan-aturan agama. Urusan orang lain sengit, urusan orang lain, yang namanya orang kan pasti begitu. Sebaik-baik Mas Kaji Holil pasti ada yang tidak suka. Kera nek donga mesti muga-muga wong sak lempung lara untu kabeh misale. Memang begitu. Itu biasanya kalimat orang yang tidak suka kan gitu, kalimatnya pasti begitu. Tapi kalau orang yang suka ya pasti, Mas Haji sampean kerjanya apa? Gini kum benerakan untu nopo? Untu neti yang alhamdulillah esok maning kenanggo tulungan gitu pasti kalau orang yang seneng. Tapi kalau yang nggak seneng ya begitulah. Ya silahkan diamati sendiri, itu namanya tetangga yang tidak baik, jarus. Nah yang terakhir, istri yang berkhianat, tidak setia, di depan iya, di belakang tidak, di depan tidak, di belakang iya, itu tidak setia. Itu penting kesetiaan itu. Nah ini 4 ini kalau dibalik berarti kesejahteraan berkeluarga salah satunya adalah satu ya, cukup ekonomi. Ya tolong dimapankan pekerjaannya ini sebelum menikah. Penting itu. Jangan nekat-nekatan. Biasanya teman-teman yang dari pesantren nekat, modal sarung tok nikah. Bingung akhirnya. Ya minimal kita yang mau ini ya. Kita kerja itu terserah sih bagi saya. Kerja itu terserah. Bukan Rasulullah. Kalau di satu referensi lain, kerja itu 3 yang berkah. 1 yang paling berkah adalah bercocok tanam, nandur. Tapi nandur nang tanai dewek. Nanti ada tanah kosong, sawah kosong, sawah wong tanduri ya, tidak berkah. Artinya nandur itu ya entah itu di pekarangan dimanfaatkan, belakang rumah kebun dimanfaatkan, di sawah dimanfaatkan. Dan kemudian Kang Ipin nyambi dodol nandur terong nalun-nalun misalnya itu dukani Pak Camat itu terongnya nggak berkah. Orang nandur pun lo ini banyak lo kasusnya. Ternyata amanat pekerjaan di sawah lo itu pun sangat sulit menjaganya. Mohon maaf, banyak kasusnya. Contoh, si A punya
Di Kang Ipin itu, wah mengalon-alon ben dinai es. Ya kitanya ya harus pengertian kan. Jadi pengertian itu penting sebenarnya. Pengertian itu. Kalau dalam istilah sodakoh kan, jangan sampai gegem. Orang itu gegem, kowe angel, agar ditarii apa namanya? Ada pembangunan apa, umai mesti tutup. Assalamualaikum Mas Haji, tutup. Assalamualaikum tutup. Isu awan bengi tutup terus. Karena takut dimintai sedekah. Padahal itu justru memperkaya harta benda kita. Sampai mana tadi saya? Ya. Nah, ekonomi tolong dimapankan. Kemudian yang kedua, ditargetkan berapa saja ini, mau punya berapa? Apa 2, apa 3? Lihat nanti umur kita. Jangan sampai kita mati itu masih menyisakan bayi yang masih digendong. Kan kasihan, tidak mendapatkan asupan pendidikan dari orang tua kandungnya. Nah, kemudian cari lingkungan yang baik ini. Lingkungan yang baik. Ya lingkungan yang baik itu ya yang bisa menambah apa ya, semangat beribadah kita. Jangan sampai saat antar tetangga satu dengan yang lain malah cekcok. Kayak di daerahnya siapa itu? Di TV tanggane jengkel, di motor tanggane jengkel, kan susah gitu. Kemudian mendidik istri supaya tidak berkhianat, itu kesinambungan. Nanti di episode selanjutnya kita masih bahas ini, masih bahas tentang keluarga. Jadi kalau dalam istilah sering ya disebutkan keluarga mutahabbina fillah, keluarga yang intinya diridhoi, dicintai oleh Allah. Itu yang bagaimana? Nah, berangkat mungkin dari sini nanti kita bisa menemukan hal-hal baru untuk